Assalamualaikum sahabat aktivis matematika. Kembali lagi nih bersama kita. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi matematika lanjut, tepatnya materi limit trigonometri. Di kesempatan kali ini materinya akan dibawakan oleh saya, Akraman Afwa Aundafi, Anissa Wulandari, Clarissa Dwi Septiana, dan Desta Sekar Puspasari. Poin yang pertama yaitu pengertian. Limit yaitu suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi, bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Oke, dari kasus di atas tadi, kan ada bilangan yang mendekati 2 dari kiri dan kanan. Makanya, limit itu terdiri dari limit kiri dan limit kanan. Sejarah limit. Limit dikembangkan dari masa ke masa, dikembangkan oleh berbagai peneliti untuk mencapai suatu kesempurnaan di rumusnya. Salah satu penelitinya yaitu bernama Gottfried Wilhelm Leibniz tahun 1646 sampai dengan 1716. Leibniz adalah anak seorang profesor filsafat moral, Friedrich Leibniz, warga negara Jerman. Tahun 1661, saat umur 15 tahun, ia tergolong jenius. Dia masuk Universitas Leipzig dengan mengambil jurusan hukum. Ia baru menyadari bahwa minatnya merupakan di bidang filsafat. Namun, ia tetap meluluskan kuliahnya di bidang hukum pada tahun 1663 sebelum ia pindah ke Cina. Di sana, ia baru memahami pentingnya pembuktian matematika terhadap logika dan filsafat. Filsafat menjadi alasan dasar mengapa Leibniz mempelajari matematika, karena keduanya memiliki hubungan. Tokoh-tokoh dalam limit. Yang pertama, Augustin Louis Cauchy. Dididik di École Polytechnique. Karena kesehatan yang buruk, ia dinasihatkan untuk memusatkan pikirannya pada matematika. Selama karirnya, ia menjabat sebagai mahaguru di École Polytechnique, Sorbonne, dan Collège de France. Sumbangan-sumbangan matematikanya cemerlang dan mengejutkan jumlahnya. Yang kedua, Bernard Bolzano. Karyanya yang paling penting adalah Wissenschaftslehre, yaitu teori pengetahuan yang dihasilkan pada tahun 1837. Dia menolak tafsir subjektif dari kebenaran dan mendukung konsepsi tentang kebenaran ada dalam dirinya sendiri, ada dan mereka tanpa dipengaruhi dari segala sesuatu yang diketahui atau tidak. Yang ketiga, Godfrey Harold J. H. Hardy FRS. Godfrey Harold J. H. Hardy FRS adalah matematikawan Inggris terkemuka. Dikenal karena pencapaiannya dalam teori bilangan dan analisis matematika. Dia biasanya dikenal di luar bidang matematika karena esainya yang ditulis pada tahun 1940 tentang estetika matematika, A Mathematician's Apology, yang sering dianggap sebagai salah satu pandangan terbaik ke dalam pikiran seorang matematikawan profesional yang ditulis untuk orang awam. Terakhir ada Carl Theodor Wilhelm Weierstrass, seorang matematikawan Rusia yang mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi yang demikian sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku. Untuk selanjutnya yaitu manfaat. Dalam limit trigonometri, manfaat dibagi dalam beberapa bidang. Yang pertama, bidang fisika. Limit fungsi secara tidak sadar digunakan dalam bidang kedokteran. Seseorang yang menderita rabun jauh akan memakai kacamata lensa cengkung agar dapat melihat dengan normal. Oleh karena itu, ia meminta bantuan seorang dokter. Mula-mula, dokter tersebut memeriksa dan menguji jarak pandang pasien untuk mengetahui seberapa parah penyakitnya. Setelah itu, dokter tersebut harus menentukan jarak fokus lensa cengkung kacamata dari pasien tersebut. Jadi, dengan menggunakan limit fungsi, penderita rabun jauh dapat tertolong sehingga penderita tersebut dapat melihat dengan normal kembali.
Manfaat di bidang kimia. Dalam bidang ini, limit fungsi berguna untuk menghitung kekuatan besi yang bergesekan dengan air asin dan menghitung ketahanannya dalam menghadapi pengkaratan, pembuatan tanggal kadaluarsa makanan. Manfaat di bidang ekonomi. Limit fungsi sering digunakan oleh pemerintah dalam menentukan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Dalam bidang ekonomi, limit fungsi juga sering digunakan dalam menghitung biaya rata-rata dan bunga. Adapun rumus dari limit trigonometri ada 8, yaitu sebagai berikut. Contoh soal. Yang pertama, limit X mendekati 0, tan X min sin X per X pangkat 3 sama dengan 1/2. Berikut adalah langkah penyelesaiannya. Yang kedua, limit X mendekati 0, cos 4X min 1 per X tan 2X sama dengan min 4. Berikut adalah langkah penyelesaiannya. Yang ketiga, limit X mendekati 0, 2 min 2 cos 2X per X pangkat 2 sama dengan 4. Berikut adalah langkah penyelesaiannya. Yang keempat, limit X mendekati 0, 1 min cos X per X sama dengan 0. Berikut adalah langkah penyelesaiannya. Nah, setelah pemaparan materi tadi, apakah teman-teman sudah paham? Pastinya paham dong. Dari kami, saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.